ini ada 400 ekor sapi yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Kita instruksikan tugas kita suruh turun langsung. Tadi kami sudah sampaikan yaitu terkait percepatan vaksinasi. Untuk memberikan referensi kepada masyarakat. Kami sudah antisipasi harus semprot desinfektan. Dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi PLT Bupati Nganjuk Haji Marhan Jumadi dan Forkopimda melakukan kunjungan ke peternakan tunas Brahman, Desa Babatan Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari kunjungan gubernur tersebut untuk memberikan referensi kepada masyarakat berkaitan dengan lokasi penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Serangkaian upaya menurut gubernur telah dilakukan untuk penanganan wabah PMK, diantaranya dengan meminta agar Inmendagri nomor 31 tahun 2022 tentang penanganan wabah PMK untuk direvisi. Revisi Inmendagri nomor 31 tahun 2022 ini diperlukan agar dana belanja tidak terduga atau BTT lebih mudah digunakan untuk penanggulangan wabah PMK. Di tempat ini terkonfirmasi ada 400 ekor sapi yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ada 390 simental, ada 10 limusin, bahkan berat badan sapi rata-rata di atas 700, yang banyak 800-900, ada juga di atas 1 ton. Terkonfirmasi 80% sudah dipesan. Mudah-mudahan sapi-sapi ini terus sehat sampai kemudian hari H kepada mereka yang akan menggunakan ini bagian dari hewan kurban, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan semuanya bisa berjalan lancar. Di tempat ini juga ada 500-an kambing yang juga siap untuk dipakai sebagai hewan kurban. Jadi kawan-kawan sekalian, saya melakukan kunjungan di beberapa titik untuk memberikan referensi kepada masyarakat bahwa di tengah proses kita melakukan treatment terhadap PMK, Allah memberikan referensi kepada kita. Ada tempat-tempat di mana ternak-ternak yang ada di Jawa Timur ini cukup sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Dan kita merekomendasikan agar Inmendagri 31 2022 direvisi karena untuk bisa memberikan treatment bagi ternak-ternak yang terkonfirmasi kena virus PMK ini, kita membutuhkan BTT. Bantuan tidak terduga ini kalau menurut Inmendagri sementara ini adalah merevisi dari APBD. Itu sifatnya revisi dan pergeseran anggaran, bahasa yuridisnya pergeseran anggaran dari APBD berarti harus di-entry ke SIPD. Setelah entry SIPD harus dibahas kembali kepada DPRD. Setelah itu kemudian harus lelang. Teman-teman bisa membayangkan ini butuh waktu bisa lebih dari 3 bulan. Hari ini kita membutuhkan penanganan secara cepat, penanganan yang lebih presisi, precise gitu, sehingga titik-titik yang terpetakan itu memang harus diintervensi sesegera mungkin. Oleh karena itu kemarin Pemprov Jawa Timur merekomendasikan untuk merevisi Inmendagri ini supaya proses-proses yang dibutuhkan penanganan PMK ini bisa diintervensi secepat dan sesegera mungkin. Jadi sebetulnya kebutuhan vaksin di Jawa Timur ini kira-kira 10,5 juta. Dari 10,5 juta sementara mendapat kuota 1,5 juta. Dari 1,5 juta yang sudah turun baru 1.000. Jadi kawan-kawan bisa membayangkan antara kebutuhan dan suplai vaksin kita baru turun 1.000 dari kebutuhan 10,5 juta dari kuota sementara 1,5 juta.
Jadi kita berharap bahwa akan ada percepatan vaksin untuk segera didistribusikan pada ternak-ternak kita, dan kemudian kita berharap bahwa yang sedang dikerjakan oleh Pusvetma, Pusat Veteriner Farma di Surabaya, itu satu-satunya Pusvetma di Indonesia. Kemungkinan akhir Juli atau awal Agustus vaksin yang diproduksi Pusvetma sudah bisa digunakan. Sambil menunggu vaksin Pusvetma, tentu kita berharap vaksin yang sekarang sedang diimpor itu bisa disegerakan untuk bisa didistribusikan. PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi bersama Forkopimda yang mendampingi gubernur pada kunjungan kerja di peternakan milik Haji Mukayyad Shah ini menyampaikan serangkaian langkah telah dilakukan Pemda Nganjuk untuk melakukan penanganan wabah PMK. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menutup pasar hewan atau melockdown pasar hewan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Kang Marhen sapaan akrab PLT Bupati Nganjuk menjelaskan dirinya telah menginstruksikan petugas Dinas Pertanian untuk langsung turun ke lapangan memberikan vitamin terhadap hewan ternak yang terpapar wabah PMK sembari menunggu jadwal vaksinasi dari pusat. Kita instruksikan petugas kita dari Kementerian dari Dinas Pertanian, kita suruh turun langsung, tidak usah sosialisasi, langsung yang punya ternak lagi kena PMK langsung diberi vitamin sambil menunggu vaksin dari pusat tadi. PMK apakah memberikan bantuan vitamin? Mungkin nanti harus kita berikan vitamin untuk ke ternak-ternak yang sakit itu ya, untuk mengurangi risiko ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah lumayan. Di data saya 2.929 yang terkena PMK. Yang terkena. Tapi yang sembuh kurang lebih 1069 ya, yang meninggal 8 ya, sisanya masih sakit. Semoga segera sembuh ya, karena ini juga mewabah seluruh Indonesia, sehingga kita juga anggaran kita juga coba untuk geser ke BTT sehingga mempercepat akselerasi penanganan PMK di Kabupaten Nganjuk. Berapa Pak vaksinnya Pak? Nganjuk mengajukan berapa vaksinnya? Ya, kita mengajukan kurang lebih ya 5.000-an sekarang dosis ini ya. Biar nanti cepat ya. Ini kan jelang Idul Adha, Pak. Mungkin ada atensi dari Pemkab hari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, nanti PMK akan mengeluarkan surat keterangan sehat ya, biar tidak jadi gaduh ya. Sehingga betul-betul hewan yang sehat yang nanti yang bisa dikorbankan untuk Idul Adha itu. Ada himbauan kepada takmir, Pak, karena sebagian masyarakat ada yang khawatir hewan ternak yang PMK itu tidak sehat gitu. Jadi, kami juga berharap mengimbau ke takmir, nanti kalau beli hewan atau ternak nanti konsultasi sama dinas kita ya di pemerintah daerah ya, sehingga mana yang sehat mana yang tidak gitu ya. Stok Idul Adha Pak gimana Pak? Stok Idul Adha? Stok Idul Adha alhamdulillah ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gubernur, alhamdulillah di Nganjuk aman lah ya. Sementara itu, Priyono selaku perwakilan owner dari peternakan Tunas Brahman Desa Babatan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk menyampaikan untuk menjaga kesehatan ratusan hewan ternak yang ada di peternakan ini, pihaknya telah memberlakukan serangkaian langkah, diantaranya memberikan semprot desinfektan kepada tamu yang hendak masuk lokasi ternak dan membersihkan kandang sehari 2 kali. Selain itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi dan ketersediaan obat-obatan sebagai langkah penanggulangan wabah PMK. Harapan kami tadi kami sudah sampaikan, yaitu terkait percepatan vaksinasi dan ketersediaan obat-obatan. Untuk saat ini Pak, wabah PMK itu di ternak jenengan ini, apakah sudah ada mungkin yang terjangkit gitu? Kami sudah antisipasi, jadi semua tamu ataupun tidak ada sapi masuk dari luar, tamu-tamu semua harus semprot desinfektan sebelum masuk ke lokasi kami. Terus setiap hari kandang kami itu dibersihkan, dijaga kebersihan, termasuk disemprot disinfektan sehari 2 kali, pagi dan sore. Bagaimana Pak Pri menjamin kepada masyarakat bahwasanya sapi-sapi yang dari kandang ini nanti siap untuk dijadikan kurban? Iya, kalau kami dalam arti menjamin, nanti tetap kami koordinasi dengan Dinas
Pertanian dan Peternakan, sapi keluar dicek dulu kesehatannya sebelum kami sampaikan ke konsumen untuk korban itu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.